فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu malam yang kelam, ketika langit tampak lebih gelap dari biasanya dan udara membawa hawa ganjil yang tidak biasa dirasakan oleh manusia, muncullah cahaya yang menyilaukan dari arah timur. Awalnya seperti sekilas kilatan petir, namun tidak menghilang. Justru semakin lama, nyala itu tumbuh, membesar, menghanguskan langit malam dengan kobaran api yang luar biasa besar. Api itu tidak seperti api biasa. Warna merahnya bercampur dengan semburat keemasan dan hitam, seolah membawa peringatan dari alam semesta bahwa sesuatu yang sangat agung sedang mendekat. Selama 3 malam berturut-turut atau bahkan 7 malam penuh tanpa jeda, api itu terus menyala, membakar cakrawala dari ujung ke ujung. Langit berubah menjadi lautan bara, sementara bintang-bintang seolah bersembunyi ketakutan, tak mampu bersinar di tengah kemegahan dan kedahsyatan cahaya itu. Tak ada awan, tak ada bulan, hanya api. Udara pun berubah, hangat namun diselimuti keheningan mencekam. Burung-burung tak lagi berkicau, hewan-hewan bersembunyi, dan manusia hanya bisa berdiri termangu, menatap langit dengan hati yang dicekam, rasa takut dan takjub bersamaan. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, dari gubuk, tenda, istana, dan menara tinggi. Semua mata tertuju ke arah timur. Di desa-desa yang jauh, di padang pasir yang sunyi, di kota-kota yang tak pernah tidur, semuanya menyaksikan hal yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang luput dari penglihatan ini. Api itu menjadi pusat perhatian dunia. Para tua-tua yang hafal akan kitab-kitab lama mulai menangis, berbisik lirih, menyebutkan nubuat yang dahulu hanya terdengar sebagai dongeng masa kecil. Akan datang tanda besar dari langit sebelum kedatangan sang pemimpin yang dijanjikan. Di malam keempat, api itu seperti menari di langit, membentuk pola-pola yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Sebagian melihatnya seperti untayan tulisan yang samar namun sakral, seolah langit sendiri sedang menuliskan pesan bagi mereka yang bersedia membaca dengan mata hati. Suara gemuruh mengiringi, seperti dentuman lembut namun berat, membuat dada bergetar tanpa sebab. Malam kelima dan keenam menjadi semakin tidak tertahankan. Mereka yang dulunya tidak percaya, kini mulai tunduk dan menggigil, menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi sekali dalam sejarah umat manusia. Tanda dari langit bahwa zaman akan berubah, bahwa keadilan akan ditegakkan, dan bahwa sang yang ditunggu-tunggu, pemimpin akhir zaman, hampir tiba. Dan pada malam ketujuh, nyala api itu perlahan mulai meredup, tetapi tidak padam sepenuhnya. Ia meninggalkan jejak bercahaya di langit, seperti pelita yang tetap menyala, walau lilin sudah habis terbakar. Orang-orang berlutut, banyak yang menangis, banyak yang hanya bisa diam terpaku. Hati mereka kini dipenuhi harap dan ketakutan, sebab mereka tahu malam ini adalah penutup dari sebuah pertanda agung. Dari balik cakrawala timur, di suatu tempat yang belum tampak oleh mata manusia, seorang pemuda yang selama ini tersembunyi sedang bersiap. Ia bukan raja, bukan jenderal, dan bukan pula ulama biasa. Ia adalah pemimpin yang telah dijanjikan dalam berbagai kitab suci. Dan
Nyala api 7 malam itu hanyalah permulaan dari langkah-langkah besar yang akan mengguncang dunia. Waktunya hampir tiba, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Saat fajar pertama, setelah 7 malam yang menyala itu menyingsing dengan lambat, langit tampak berbeda dari biasanya. Bukan hanya karena cahayanya lebih pucat, tetapi karena seluruh bumi seolah telah berubah. Suasana mencekam yang melingkupi umat manusia selama seminggu penuh masih membekas dalam hati. Tetapi ada sesuatu yang baru, sebuah ketenangan yang aneh, seperti dunia sedang menahan napas, menanti sesuatu yang sangat besar akan tiba. Di antara gunung-gunung timur yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam, angin berhembus membawa aroma tanah basah, seakan bumi sendiri sedang menyucikan dirinya. Di sebuah wilayah yang tidak banyak dikenal orang, seorang pria berdiri menghadap ke langit. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menembus waktu. Ia adalah orang yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia, tidak dikenal oleh kekuasaan, tidak dicatat dalam sejarah, tetapi dituliskan namanya di dalam hati orang-orang beriman sejak dahulu kala. Ia adalah pemimpin yang telah dijanjikan untuk menegakkan keadilan ketika bumi telah dipenuhi oleh kezaliman. Langkah demi langkah, ia mulai bergerak. Tidak dengan gemuruh pasukan, tidak dengan bendera atau jenderang perang. Ia datang dengan diam, membawa cahaya kebenaran di tengah gelapnya zaman. Namun, dalam keheningan itu, langit, bumi, dan hati manusia tahu bahwa perubahan telah dimulai. Para pemimpin dunia resah. Raja-raja, presiden, jenderal, dan ulama-ulama yang haus kekuasaan mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa mereka jelaskan, karena mereka pun merasakan getaran yang sama, bahwa seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan telah muncul. Di kota suci, para manusia mulai bermimpi. Di malam-malam berikutnya, anak-anak yang tidak tahu apa-apa mulai berbicara tentang seseorang yang bercahaya wajahnya, yang datang dari arah timur, yang tangannya membawa kedamaian, namun juga pedang keadilan. Para wanita merasakan kedamaian aneh dalam hati mereka, dan para lelaki yang selama ini keras kepala pun mulai tersentak oleh perasaan tidak dikenal, harapan. Dan seperti badai yang bergerak pelan tapi pasti, berita tentangnya mulai menyebar. Bukan melalui media, bukan pula dari corong propaganda, tetapi dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Namanya disebut dengan bisik, kemudian diseru dengan yakin. Tidak perlu kampanye, tidak perlu pengakuan dari para tokoh. Rakyat biasa, mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, mereka yang selama ini diam, merekalah yang pertama kali mengenalinya. Karena di mata mereka, kebenaran tidak perlu disuarakan dengan lantang. Ia cukup dirasakan, seperti terang yang membedakan siang dari malam. Lalu tibalah saat di mana seluruh dunia tidak lagi bisa berpaling. Tanda-tanda alam semakin nyata. Gunung-gunung yang diam mulai menggeliat. Lautan yang luas mulai gelisah. Langit menampakkan cahaya-cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh sains atau logika. Dunia berada di ambang perubahan, dan di tengah pusaran zaman yang bergolak, ia berdiri tegak, sang pemimpin yang dinanti, sang pembela kebenaran, sang penegak keadilan, yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Namun, ini baru permulaan. Jalan masih panjang. Pertempuran antara kebenaran dan kebatilan akan segera dimulai, bukan hanya dalam bentuk senjata dan darah, tetapi juga dalam hati manusia. Dan bagi mereka yang menyaksikan nyala api 7 malam dari arah timur, mereka tahu satu hal dengan pasti: zaman telah berubah dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Beberapa hari setelah nyala api dari langit timur padam, tanda-tanda langit masih membekas di hati manusia. Cahaya keemasan itu tidak sepenuhnya hilang. Ia menetap seperti bara yang terus menyala dalam dada setiap orang yang merasakannya. Kabar tentangnya menyebar, tidak bisa dihentikan.
Tanpa teknologi, tanpa pesan elektronik, namanya menjalar melewati benua, gurun, lautan, dan pegunungan. Umat manusia mulai bertanya-tanya, siapa dia? Apakah ia benar-benar yang dijanjikan? Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern, Imam Mahdi menempuh perjalanan sunyi. Ia bukan tokoh flamboyan, tidak membawa kemewahan, dan tidak pula memamerkan kekuatan. Namun, kehadirannya cukup membuat orang-orang yang melihatnya merasa bahwa ia berbeda. Tatapan matanya tajam, namun penuh kasih. Kata-katanya sedikit, tetapi memiliki bobot seakan berasal dari langit. Ia tidak membutuhkan pengikut, justru para pengikut yang mencarinya. Bukan karena harta atau janji duniawi, tetapi karena hati mereka mengenal kebenaran yang dibawanya. Sementara itu, di kota-kota besar dunia, para penguasa mulai gelisah. Mereka mengumpulkan penasihat, mencari makna dari api langit yang belum bisa dijelaskan oleh ilmuwan manapun. Tidak ada laporan meteor, tidak ada penjelasan geologis, tidak ada aktivitas matahari yang mencurigakan. Namun, langit berbicara kepada manusia dengan caranya sendiri, dan kali ini suara langit lebih keras dari segala propaganda. Umat manusia mulai berpindah haluan. Mereka yang dulunya menuhankan dunia, kekuasaan, dan ilmu yang tanpa iman, mulai mempertanyakan semua yang mereka banggakan. Di saat kebingungan menyelimuti dunia, satu demi satu orang-orang yang jujur mencari kebenaran mulai menemukan Imam Mahdi. Mereka datang dengan berbagai rupa. Ada yang miskin dan kelaparan, ada yang kaya namun hampa, ada yang cendekiawan, ada pula yang buta huruf. Namun, semuanya datang dengan hati yang terbuka. Di suatu dataran tinggi, di bawah langit yang masih menyimpan sisa cahaya dari tanda-tanda agung malam-malam sebelumnya, Imam Mahdi mulai menyampaikan pesan. Bukan pidato panjang, bukan seruan revolusi, tetapi kalimat-kalimat yang mengguncang jiwa. Keadilan bukan dituntut dengan amarah, tetapi ditegakkan dengan kebenaran. Manusia yang hadir menangis, bukan karena takut, tetapi karena mereka merasa disucikan. Suasana menjadi sakral, seperti bumi dan langit menyatu dalam doa yang sama, doa untuk zaman baru. Namun, sebagaimana cahaya akan selalu mengusik kegelapan, kehadiran Imam Mahdi tidak hanya disambut dengan harapan. Musuh-musuh kebenaran mulai bergerak. Mereka yang menggenggam dunia dengan cengkraman besi tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa jika Imam Mahdi berhasil menyatukan umat manusia dalam keadilan sejati, maka berakhirlah kekuasaan mereka yang dibangun di atas dusta, kekerasan, dan ketamakan. Disinilah titik awal dari perjuangan panjang. Sebuah pergerakan dimulai, bukan sekadar fisik, tetapi spiritual. Imam Mahdi tidak hanya menghadapi para penindas, tetapi juga harus menyembuhkan hati manusia dari penyakit cinta dunia dan takut mati. Ia membangkitkan semangat iman, menyeru umat untuk kembali pada tauhid yang murni, kepada jalan hidup yang dibimbing oleh petunjuk ilahi. Setiap langkahnya memperkuat barisan mereka yang selama ini diam dan menggugah yang sebelumnya ragu. Langit masih menyimpan rahasianya, bumi masih menyembunyikan kekuatannya, dan umat manusia kini berdiri di persimpangan. Mereka yang telah menyaksikan api dari timur tahu, sejarah telah menuliskan babak baru. Imam Mahdi bukan sekadar tokoh, ia adalah jawaban atas jeritan panjang umat manusia akan keadilan dan kebenaran. Zaman kegelapan perlahan akan tersingkir oleh cahaya, dan dunia yang lama akan digantikan oleh dunia yang baru. Dunia yang dibangun bukan atas dasar kekuasaan dan tipu daya, tetapi atas iman dan cinta yang hakiki. Angin padang gurun berhembus pelan ketika fajar berikutnya menyingsing. Aroma pasir, debu, dan kesunyian menyatu dalam pagi yang menggantungkan harapan. Di sebuah tanah datar yang dikelilingi bukit-bukit gersang, Imam Mahdi berhenti. Ia mendongak menatap langit, seolah sedang mendengarkan bisikan ilahi yang hanya dapat didengar
oleh jiwa-jiwa yang tersucikan. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berdatangan. Wajah-wajah penuh luka kehidupan yang telah lama kehilangan harapan, kini mengalir ke arahnya seperti sungai menuju lautan. Dalam diam, Imam Mahdi mengangkat tangannya. Ia tidak mengucap ancaman, tidak menyampaikan amarah. Ia berdoa. Dan doa itu bukan sembarang doa, karena bumi turut bergetar mendengarnya. Hati manusia yang keras seperti batu mulai retak, air mata mengalir tanpa tahu sebabnya, dan dalam keheningan itu, sebuah ikrar lahir. Ikrar untuk hidup dalam keadilan dan menegakkan kebenaran, meski seluruh dunia menentang. Kabar tentang pergerakan ini terus menyebar. Tidak ada stasiun televisi yang memberitakannya, tidak ada gelombang radio yang menyiarkannya. Namun, dari satu hati ke hati yang lain, berita itu hidup. Seperti nyala kecil yang menyulut ladang kering, berita tentang kebangkitan Imam Mahdi menjelma menjadi kobaran semangat yang menghanguskan ketakutan dan kebodohan. Umat manusia yang selama ini tercerai berai oleh paham, suku, warna kulit, dan kepentingan, kini mulai bersatu dalam satu tujuan yang sama, menyambut pemimpin akhir zaman yang membawa keadilan sejati. Namun, musuh-musuh kebenaran semakin terang-terangan menunjukkan taringnya. Mereka membentuk koalisi rahasia, menyusun strategi dalam kegelapan, dan menggunakan seluruh sumber daya dunia untuk menggagalkan kebangkitan ini. Media mulai menyebarkan narasi palsu. Imam Mahdi dituduh sebagai pemberontak, sebagai ancaman global, sebagai pemicu kekacauan. Mereka yang selama ini mengendalikan ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan mencoba membungkam kebenaran dengan cara yang paling halus, kebohongan. Namun, kebenaran yang dibawa Imam Mahdi tidak bisa dibungkam. Ia tidak datang untuk mencari pengikut. Ia datang untuk membebaskan hati manusia dari perbudakan dunia. Ia tidak memaksakan agama, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah lama mati. Kejujuran, kasih sayang, keberanian, dan ketulusan. Dan ketika umat mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka temukan dalam sistem yang dikuasai oleh keserakahan, mereka mulai mengerti bahwa inilah masa yang dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu. Di suatu malam, saat bulan menggantung rendah dan langit kembali bersih tanpa noda api, Imam Mahdi berbicara kepada mereka yang setia menemaninya. Ia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Perjuangan ini bukan untuk kemenangan dunia, tetapi untuk menghidupkan kembali fitrah manusia. Kalian yang bersamaku harus siap menghadapi dunia, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah." Dan malam itu, banyak yang terdiam, karena mereka sadar perjuangan ini bukan sekadar menghadapi musuh dari luar, tetapi juga musuh dari dalam. Rasa takut, keraguan, cinta dunia, dan keinginan untuk selamat sendirian. Imam Mahdi tidak hanya menuntun tubuh mereka, tetapi membimbing ruh mereka menuju pencerahan. Hari demi hari, gelombang perubahan semakin tak tertahankan. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dunia mulai bergemuruh. Di mana ada kezaliman, muncullah perlawanan. Di mana ada penindasan, lahirlah keberanian. Imam Mahdi tidak hadir untuk mengangkat pedang terlebih dahulu, tetapi untuk menggugah hati. Dan siapapun yang hatinya telah tergugah, tidak akan pernah kembali pada kegelapan sebelumnya. Ini adalah permulaan dari akhir zaman yang dinanti. 7 malam nyala api adalah tanda dari langit, dan setiap langkah Imam Mahdi adalah bagian dari janji ilahi yang mulai terwujud. Dunia sedang berubah, dan mereka yang mengikuti jalan ini akan menjadi bagian dari sejarah paling agung dalam kehidupan manusia. Sejarah tentang kebangkitan cahaya setelah gelap yang panjang. Fajar menyingsing dengan tenang setelah malam-malam yang penuh pertanda. Warna langit berganti dari kelam ke jingga keemasan. Namun, suasananya tak lagi seperti dahulu.
Udara membawa rasa berat yang tidak terlihat, seolah bumi sadar bahwa tugas agung tengah berlangsung. Di berbagai belahan dunia, dari desa-desa yang terpencil hingga pusat kekuasaan yang megah, umat manusia mulai menyadari bahwa waktu mereka hidup dalam kebenaran atau dalam kebohongan telah tiba. Imam Mahdi kini mulai berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membangkitkan. Ia menyambangi tempat-tempat di mana manusia hidup dalam penderitaan yang terbungkam. Ia mengunjungi mereka yang telah lama ditindas oleh para penguasa yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ia merangkul orang-orang kecil, mengangkat mereka dari keputusasaan, dan menanamkan harapan baru dalam jiwa mereka. Di hadapan rakyat yang berkumpul, ia tidak menjanjikan kekayaan atau kejayaan dunia. Ia hanya berkata, siapa yang berdiri di pihak kebenaran akan diuji. Tetapi, barang siapa yang teguh dalam kejujuran akan diberi kemenangan oleh Tuhan, bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketulusannya. Kata-kata itu menyentuh lebih dalam daripada ribuan ceramah. Hati yang tadinya beku mulai mencair. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani bersuara. Dan meskipun pasukan Imam Mahdi belum bergerak dalam bentuk perang besar, dunia mulai berguncang karena getaran iman yang bangkit dalam hati manusia. Namun, kekuatan jahat tidak tinggal diam. Koalisi para tiran dan pemilik kekuasaan global kini bersatu dalam ketakutan yang sama, bahwa kekuasaan mereka akan hancur bila Imam Mahdi tidak dihentikan. Maka mereka mulai mengirim mata-mata, menyebarkan fitnah, menanamkan keraguan, dan menghasut sebagian umat untuk berbalik memusuhi. Mereka mencoba membungkus kebenaran dengan wajah dusta, seakan Imam Mahdi adalah ancaman bagi dunia, padahal ia datang untuk menyelamatkannya. Maka, tibalah masa ujian yang sebenarnya. Di antara para pengikut Imam Mahdi, ada yang mulai ragu, ada yang mulai mundur. Mereka yang niatnya setengah hati mulai goyah. Namun, Imam Mahdi tidak marah. Ia hanya mengingatkan, kemenangan tidak diberikan kepada mereka yang hanya ikut saat senang, tetapi kepada mereka yang tetap berdiri saat dunia menjatuhkan mereka. Hari-hari pun berlalu. Perjalanan menuju kebenaran tidak mudah. Imam Mahdi bersama para pengikut setianya mulai menghadapi rintangan lebih berat. Di beberapa wilayah, mereka ditolak. Di tempat lain, mereka diburu. Namun, semakin besar tekanan, semakin kuat semangat mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan politik atau sosial. Ini adalah pertarungan ruhani antara cahaya dan kegelapan yang telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan. Di satu malam yang sangat sunyi, Imam Mahdi duduk di atas batu besar, memandangi bintang-bintang. Seorang pemuda datang mendekat dan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kita akan menang?" Imam Mahdi menatapnya dengan mata yang teduh namun dalam, lalu menjawab, "Kemenangan bukanlah saat musuh tumbang. Kemenangan sejati adalah saat hati manusia bebas dari belenggu dunia, saat mereka kembali mengenal Tuhan mereka dan hidup dengan cinta, bukan kebencian. Bila itu tercapai, maka kita telah menang, walau kita harus menempuh ribuan ujian." Dan kalimat itu menjadi obor. Para pengikutnya, yang tadinya hanya manusia biasa, kini menjadi pasukan tak terkalahkan, bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tetapi karena iman mereka telah diasah oleh penderitaan dan keikhlasan. Di tempat-tempat jauh, tanda-tanda lanjutan mulai muncul. Gunung-gunung yang dulunya diam mulai mengeluarkan suara. Sungai-sungai berubah aliran. Langit menurunkan hujan dengan pola yang belum pernah terjadi. Dan di langit malam, sekali lagi, cahaya tak biasa menyala. Namun kali ini bukan api yang membakar, melainkan cahaya yang membawa kedamaian. Para ulama yang jujur, para pemikir yang tulus, para manusia berhati bersih, mereka semua sepakat. Inilah masa yang dijanjikan. Dan dunia pun bersiap. Sebuah pertempuran besar, tidak hanya dalam wujud fisik, tetapi dalam keyakinan dan kepercayaan, akan segera dimulai.
Di tengah gelapnya fitnah dan kepalsuan, Imam Mahdi berdiri sebagai cahaya yang tidak padam. Ia tidak membawa janji kosong, melainkan tugas suci, menegakkan keadilan di atas bumi yang selama ini dilumuri oleh kezaliman. Dan sejarah pun mencatat bahwa segala yang dimulai dari nyala api dari arah timur bukanlah akhir, melainkan tanda pembuka bagi zaman baru yang penuh cahaya dan kemenangan spiritual umat manusia. Langit mulai menunjukkan warna merah keperakan ketika Imam Mahdi dan para pengikut setianya bergerak melewati gurun yang luas. Debu beterbangan di belakang langkah kaki mereka, namun tidak satu pun dari mereka mengeluh. Mereka tahu ini adalah perjalanan menuju takdir besar yang telah lama ditulis dalam lembaran takdir umat manusia. Di setiap tapak yang mereka tinggalkan, bumi mencatat perjuangan jiwa-jiwa yang memilih berdiri di pihak cahaya, meski harus berjalan melawan arus dunia. Di malam ke-40 sejak cahaya langit timur itu pertama menyala, Imam Mahdi berdiri di atas dataran tinggi, memandang ke kota-kota besar yang gemerlap di kejauhan. Kota-kota itu terlihat terang, tetapi kosong. Di balik cahaya artifisial dan gemuruh teknologi, tersembunyi kehampaan. Hati manusia di sana telah lama kehilangan arah, tersesat dalam kebisingan dunia yang menumpuk materi namun melupakan makna. Imam Mahdi menghela napas panjang, lalu berkata kepada para sahabatnya yang setia, "Sudah saatnya kita datang, bukan hanya untuk menyuarakan, tetapi untuk membersihkan." Di hari-hari berikutnya, Imam Mahdi mulai memasuki kota-kota besar, tidak dengan kereta perang, tidak dengan dentuman senjata, tetapi dengan kebenaran dan ketulusan. Ia mendatangi masjid-masjid yang telah berubah menjadi tempat kosong tanpa ruh. Ia menghidupkan kembali majelis ilmu yang dulu ditinggalkan demi hiburan dunia. Ia menyapa para fakir miskin yang disingkirkan oleh sistem dan mengangkat derajat mereka dengan kasih dan penghormatan. Ia mengingatkan para pemuda akan tugas suci mereka sebagai pewaris bumi, bukan sebagai budak nafsu. Dan yang paling menggetarkan adalah bahwa orang-orang yang selama ini jauh dari agama, yang tersesat dalam dunia modern yang penuh godaan, justru menjadi yang pertama menangis saat mendengar ucapan-ucapan Imam Mahdi. Mereka bukan menangis karena takut, tetapi karena merasa hatinya disentuh, seperti bumi yang akhirnya merasakan hujan setelah kemarau panjang. Mereka kembali, mereka bertobat, mereka bersumpah untuk memperbaiki dunia bersama Imam Mahdi. Tetapi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam nubuat dan dituliskan oleh sejarah ilahi, kemenangan kebenaran tidak akan pernah datang tanpa perlawanan dari kebatilan. Koalisi besar para penentang mulai merapatkan barisan. Mereka tidak hanya datang dengan pasukan bersenjata, tetapi juga dengan fitnah yang lebih kejam dari peluru. Mereka menuduh Imam Mahdi sebagai perusak tatanan dunia, sebagai ancaman stabilitas, sebagai pemberontak yang menyebarkan ideologi bahaya. Dan karena dunia telah lama terbius oleh kepalsuan, sebagian orang mulai ragu. Kebenaran yang murni terlihat asing karena manusia telah terbiasa dengan yang palsu. Namun, Imam Mahdi tidak mundur. Ia tidak terguncang oleh cercaan, tidak melemah oleh pengkhianatan. Ia berdiri di hadapan umatnya dan berkata, "Sesungguhnya kegelapan tidak mampu memadamkan cahaya, tetapi cahaya tidak akan berarti jika tidak diuji oleh malam." Dan malam itu pun datang, malam pertama dari serangkaian pertempuran panjang yang kelak akan dikenang sebagai hari-hari penentu umat manusia. Pertempuran yang bukan sekadar tentang wilayah, tetapi tentang kebenaran dan kejahatan, tentang ketulusan melawan keserakahan, tentang jiwa yang terbebas melawan mereka yang ingin membelenggu dengan tipu daya dunia. Pasukan Imam Mahdi bukan pasukan biasa. Mereka terdiri dari orang-orang yang hatinya telah dibakar oleh keyakinan.
Mereka tidak bertempur demi kemuliaan pribadi, tetapi demi menegakkan apa yang benar. Dan ketika bentrokan pertama meletus, dunia tercengang. Karena pasukan kecil ini, yang jumlahnya jauh di bawah lawan, justru bergerak dengan keyakinan seperti gunung, tak tergoyahkan. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kesucian niat. Dan musuh pun mulai sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya manusia biasa, tetapi kekuatan yang lahir dari langit, yang membawa janji Tuhan, yang tak bisa dibeli, tak bisa diintimidasi, dan tak bisa dihancurkan. Kini, cahaya itu terus menyebar, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Nama Imam Mahdi mulai disebut dalam doa-doa malam para ibu yang menangis, dalam zikir para pejuang yang bersujud, dalam harapan para tertindas yang kembali berani bermimpi. Dunia mulai berubah, satu hati demi satu hati, satu jiwa demi satu jiwa. Dan sejarah pun mencatat bahwa semuanya bermula dari nyala api besar yang membelah langit timur selama 7 malam. Sebuah pertanda bahwa langit tidak akan diam saat bumi dilumuri kezaliman, bahwa dari arah timur akan bangkit seseorang yang tidak dicari oleh dunia, tetapi ditunggu oleh langit. Perjalanan ini belum selesai, namun cahaya telah menyala dan ia tidak akan padam.